Sahabat sekalian, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan registrasi sampai pada tampilan Google Classroom seperti yang ada di layar ini. Maka sekarang langkah kedua, topik pembahasan yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengelola kelas. Sahabat sekalian, kita akan mulai dengan pokok bahasan kedua, topik yang pertama, membuat kelas. Untuk itu, langkah pertama kita akan mulai dengan menekan atau mengarahkan kursor ke kanan atas. Kita akan menemukan tulisan di bawahnya, Create or Join a Class. Silahkan diklik, kemudian dipilihlah paling bawah, membuat kelas atau create class. Baik, tampil di layar adalah beberapa catatan bagaimana menggunakan Classroom ini untuk pembelajaran. Jika sudah dibaca dan kemudian disetujui, silahkan checklist, kemudian continue. Adapun tampilan yang di layar, langsung akan terlihat nama kelas, boleh kita sebut kelas bimbingan teknis, sectionnya boleh dikosongi, kegiatan pembelajaran kita, subjek artinya mata pelajaran, boleh ditulis media pembelajaran. Ruangan, jika ini ruangan akan ditulis untuk diurutkan terutama, silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik create. Karena ini berbahasa Inggris, mohon menyesuaikan, membuat ada pada layar sebelah kanan bawah. Baik, akan tampak di layar ketika kita sudah membuat kelas. Tampilan pertama adalah tampilan utama. Pada bagian ini ada kode kelas, jadi inilah yang bisa dibagikan kepada siswa-siswi, lalu kemudian ini bisa di-copy untuk disampaikan dengan platform yang lain, platform chat misalnya. Baik, ini adalah kode kelas. Menarik sebenarnya ketika kita membuat kelas dengan Google Suite for Education atau dengan Google yang biasa seperti ini, ada tampilan yang cukup berbeda. Jika dengan Google Suite for Education, kita bisa mendapatkan Google Meet, artinya di bawah sudah ada Google Meet untuk kelas tersebut, tetapi kalau di Google biasa yang kita bisa akses, siapapun akses dan siapapun bisa membuat, akan tampak hanya nama kelas dan kode kelas. Baik, kita lihat di bagian tampilan depan, ini adalah catatan, adakah tugas yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Kemudian tampilan streaming ini untuk pengumuman. Dan menarik ketika kita klik di bagian depan ini, ya, kita bisa memilih kelasnya untuk 2 kelas sekaligus. Kalau untuk 2 kelas bisa di checklist semua. Jika untuk kelas ini saja, ini bisa di uncheck, ya, jadi dihilangkan checklistnya. Kemudian untuk students, jika sudah ada tampilan students atau murid, ada checklist untuk beberapa siswa sekaligus. Jika ada siswa yang memang tidak memerlukan pengumuman ini, bisa di-uncheck atau dihilangkan checklistnya. Baik, kemudian untuk pengumuman pada Google Classroom, bisa ditambahkan beberapa hal, bisa tampak di layar bahwa kita bisa memanfaatkan Google Drive untuk penyimpanan, kemudian bisa memanfaatkan link untuk men-share dokumen atau mengupload file, dan yang terakhir adalah memanfaatkan YouTube. Dan ini kita bisa memanfaatkan dengan menautkan URL YouTube-nya saja, gitu ya. Jadi langsung bisa terakses di laman YouTube. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan siswa yang ada di kelas, kita bisa menggunakan laman streaming, laman bagian depan ini. Baik, ini tampilan yang ada di layar ya. Jadi ini bisa diposting sesuai dengan kebutuhan kita. Jika seandainya ini akan kita posting
pada hari berikutnya, pada jam pelajaran yang pertama, taruhlah di jam 7, kita bisa men-setting pengumuman ini kita akan publish atau publikasi pada jam yang kita tentukan. Ambillah contoh, misalnya pengumuman, kemudian akan terlihat dan nyala notifikasinya, bisa langsung kita post atau kita schedule, atau kita jadwalkan, ya. Maka tampilan ini akan seperti di layar terlihat, akan tampak tanggalnya tanggal berapa. Jika besok adalah tanggal 1 Desember, maka pukul atau waktunya kita juga bisa set sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, ini tentang pengumuman. Kemudian ketika kita sudah membuat kelas seperti ini, yang paling penting justru adalah pada bagian berikutnya, yaitu tampilan yang kedua adalah classwork. Di sini, sahabat sekalian bisa membuat beberapa hal, terutama terkait dengan pembelajaran kita di kelas. Ya, jadi bisa membuat tugas, kuis, pertanyaan yang bisa dijawab langsung oleh siswa, kemudian materi pembelajaran dan menggunakan kembali postingan tersebut. Dan yang terakhir kita akan bahas di topik ketiga atau pokok bahasan ketiga, ini bagaimana kita mengelola topik. Kemudian yang ketiga, pada saat kita sudah membuat kelas untuk Google Classroom, kita bisa memanfaatkan panel ini untuk melihat siswa kita. Jika dibutuhkan, sebenarnya sahabat sekalian bisa menambahkan, semisal ada partner mengajar, artinya satu ruangan dipakai oleh 2 orang guru, bisa ditambahkan email dari rekan yang mengajar di bagian kanan sebelah atas. Pada bagian yang ada logo orang dan kemudian ada logo plus di sebelah kanan ini. Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini untuk guru. Nah, pada bagian ini juga bisa kita cermati, bisa langsung ditambahkan dengan mengklik invite. Baik. Kemudian untuk siswa, selain dengan tadi memberikan kode kelas, bisa juga ditambahkan secara manual. Jika sudah disampaikan kepada siswa, misalnya melalui WhatsApp, ini pun bisa langsung ditambahkan kepada siswa tersebut dengan cara manual atau mengetik sendiri emailnya. Nah, menarik ketika fitur ini diupdate, ternyata siswa bisa masuk dengan cara mengklik link undangan sebagaimana terlihat di layar. Ya, jadi ini bisa di-copy, kemudian disampaikan dengan platform yang lain. Jadi siswa-siswi tinggal klik, lalu kemudian masuk ke dalam Google Classroom ini. Baik, ini poin yang ketiga. Nah, perbedaan dengan Google Suite for Education pada bagian ini, ketika siswa sudah bergabung di sini, ya nanti akan tampak di layar berapa siswa yang bergabung, kita bisa menambahkan orang tua. Jadi kalau misalnya siswa-siswi sudah mendapatkan nilai, kemudian duplikasi email atau pemberitahuannya sampai kepada orang tua. Jika dalam Google Suite for Education, ini bisa ditambahkan, tetapi kalau Google biasa seperti ini tidak bisa. Ya. Lalu kemudian yang terakhir yang tampak seperti di layar adalah nilai-nilai peserta didik. Ini belum ada. Ya, jadi inilah fitur-fitur ketika kita membuat kelas pada Google Classroom. Semoga membantu kita dalam mengelola kelas lebih baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan tema yang kedua pada pokok bahasan kedua, bergabung dengan kelas. Sahabat sekalian, kita sudah belajar meregistrasi, kemudian kita sudah belajar pada topik yang pertama, pokok bahasan kedua, mengelola kelas. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas. Sekarang bagi siswa-siswi akan kita ajari bagaimana bergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Mari kita lihat seperti tampak pada layar berikut. Baik, sedikit mengulang apa yang tadi sudah kita bahas bersama. Ketika sudah tampak pada layar di halaman utama Google Classroom,
silahkan kursor diarahkan kepada tanda plus yang berada di sebelah kanan atas, lalu kemudian diklik karena di bawahnya sudah ada tertulis buat atau gabung dengan kelas, silahkan diklik. Kita akan mulai dengan langkah pertama, gabung dengan kelas. Baik. Nah, mengingat pada kegiatan pertama tadi kita sudah membuat kelas, maka sekarang ada baiknya kelas tersebut kita coba copy kode kelasnya dan kemudian kita tempelkan pada kelas yang akan kita masuki di ruangan kelas BIMTEK Teknologi Pembelajaran ini. Baik, mari kita coba copy terlebih dahulu, lalu kemudian kita masukkan di dalam kode kelas. Baik, kita bisa langsung copy, kemudian paste di ruangan ini. Baik, tampak di layar pada kanan sebelah atas ikon gabung menyala biru, ini bisa langsung diklik sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah diklik akan tampaklah bahwa saya sudah bergabung di kelas BIMTEK Teknologi Pembelajaran. Jadi di ruangan ini ada guru saya, yaitu Denis Guritno, kemudian ada 3 teman saya. Ya, jadi termasuk saya di sini, ada nama saya di ruangan dan teman sekelas ini. Baik, ketika Bapak Ibu Guru membuat pengumuman, akan tampak pada forum, dalam bahasa Inggris tadi yang kita pelajari adalah stream. Bisa kita lihat di sini sudah ada yang memberi komentar, gitu ya. Jadi kita bisa juga ikut memberi komentar pada ruangan ini. Lalu kemudian pada bagian tugas kelas, kita bisa mencermati bahwa pada bagian ini kita sudah mendapat materi bimbingan teknis. Pada bagian pengantar, kita sudah memperoleh materi tambahan, lihat materi, dan kemudian kita bisa mengakses materi pada bagian pertama. Baik, materi ini tentu saja bisa diunduh sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, kita sudah mempelajari bagaimana caranya bergabung dengan kelas. Semoga dengan pokok bahasan ini, siswa-siswi kita dapat bergabung pada kelas-kelas yang sudah kita buat dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.